Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas 4A11, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Eka Sakti Padang. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengambilan keputusan taktis yang sudah kami rangkum dalam bentuk PPT. Dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen, Ibu Rina Asmeri, SE MSI. Profil kelompok 4, Gina Mardiah, Resti Diana Putri, Indrianingsih, Angelia Fitfor, Weni Septia Wulandari, Bunga Lestari, dan Asri Revita Husni. Definisi dan tujuan pengambilan keputusan taktis, tactical decision making, pengambilan keputusan dengan memilih dari beberapa alternatif dengan hasil yang langsung. Pengambilan keputusan taktis berorientasi jangka pendek. Tujuannya, pada dasarnya untuk meningkatkan efisiensi pada perusahaan. Contoh, suatu perusahaan sedang mempertimbangkan untuk memproduksi suatu komponen daripada membelinya dari para pemasok. Tujuannya adalah untuk menekan biaya pembuatan produk. Pengambilan keputusan taktis menurut Hansen dan Mowan. Keputusan taktis merupakan suatu tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas. Menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga jual normal untuk memanfaatkan kapasitas menganggur dan meningkatkan laba tahun ini merupakan suatu contoh keputusan taktis. Jadi, beberapa keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek. Namun, hal yang harus diperhatikan adalah keputusan jangka pendek kerap mengandung konsekuensi jangka panjang. Tujuan pengambilan keputusan taktis. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis adalah memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Pengambilan keputusan taktis harus mendukung tujuan keseluruhan ini. Meskipun tujuan langsungnya berjangka pendek, menerima satu pesanan khusus untuk meningkatkan laba, atau berskala kecil, memproduksi sendiri daripada membeli komponen. Pertimbangan contoh, dimisalkan suatu perusahaan sedang mempertimbangkan untuk memproduksi suatu komponen daripada membelinya kepada pemasok. Tujuannya adalah menekan biaya pembuatan produk utama dengan segera. Namun, keputusan taktis ini mungkin merupakan sebagian kecil dari keseluruhan strategi perusahaan dalam meraih keunggulan biaya. Jadi, keputusan taktis kerap berupa tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Model pengambilan keputusan taktis. Terdapat 6 langkah yang mendeskripsikan proses pengambilan. 1. Kenali dan definisikan masalah. 2. Identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak. 3. Identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan. 4. Menghitung total biaya dengan manfaat yang relevan. 5. Nilai faktor-faktor kualitatif. Dan yang terakhir, memilih alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Fase 1. Langkah 1. Definisikan masalah meningkatkan kapasitas gudang dan produksi. Langkah 2. Identifikasi setiap alternatif. 1. Membangun fasilitas baru. 2. Menyewa fasilitas yang lebih besar. Mengalihkan sewa fasilitas ini kepada pihak ketiga. 3. Menyewa fasilitas tambahan. 4. Menyewa ruang untuk gudang. 5. Membeli batang dan alat pengukur. Mengosongkan ruang yang diperlukan. Langkah 3. Identifikasi biaya dan manfaat alternatif 4 yang berkaitan dengan setiap biaya produksi variabel 345.000, alternatif yang layak sewa gudang 135.000. Alternatif 5, harga beli 460.000. Langkah 4, hitung total biaya dan manfaat alternatif 4 480.000 yang relevan untuk setiap alternatif 5 460.000, alternatif yang layak perbedaan biaya 20.000. Langkah 5, nilai faktor-faktor kualitatif. 1. Kualitas pemasok eksternal.
2. Keandalan pemasok eksternal. 3. Stabilitas harga. 4. Hubungan ketenaga kerjaan dan citra masyarakat. Langkah 6. Buat keputusan terus memproduksi barang dan alat pengukur secara internal menyewa gudang. Langkah 1. Definisikan masalah. Langkah pertama adalah mengenali dan mendefinisikan masalah yang spesifik. Misal, semua anggota tim manajemen Tidwell menyadari kebutuhan tambahan ruangan untuk gudang, kantor, dan produksi cetakan plastik. Luas ruangan yang dibutuhkan, alasan kebutuhan, dan bagaimana tambahan ruangan itu akan dimanfaatkan merupakan dimensi penting dari masalah tersebut. Namun, masalah utamanya adalah bagaimana memperoleh tambahan ruangan tersebut. Langkah 2. Identifikasi beberapa alternatif. Langkah kedua adalah membuat dan mempertimbangkan solusi yang layak. Tidwell Produk mengidentifikasi solusi berikut. 1. Membangun fasilitas sendiri dengan kapasitas yang cukup untuk mengatasi kebutuhan saat ini dan dapat diperkirakan. 2. Menyewa fasilitas yang lebih besar dan mensublease fasilitas saat ini. 3. Menyewa fasilitas tambahan yang mirip dengan yang ada saat ini. 4. Menyewa gedung tambahan yang akan dimanfaatkan sebagai gudang yang dengan demikian menyediakan ruangan untuk ekspansi produksi. 5. Membeli batang dan alat pengukur secara eksternal, serta memanfaatkan ruangan yang tersedia yang sebelumnya digunakan untuk memproduksi kedua komponen tersebut untuk mengatasi masalah ruangan. Sebagai bagian dari langkah-langkah di atas, perusahaan harus mengeliminasi alternatif-alternatif yang tidak layak. Alternatif pertama dieliminasi karena mengandung banyak risiko bagi perusahaan. Alternatif kedua ditolak karena mensubliskan fasilitas bukanlah pilihan yang dapat dijalankan. Alternatif ketiga dieliminasi karena terlalu jauh untuk mengatasi masalah ruangan dan barangkali sangat mahal. Alternatif keempat dan kelima adalah layak. Keduanya berada dalam garis kendala biaya dan risiko serta menyediakan kebutuhan ruangan bagi perusahaan. Perhatikan bahwa manajemen mengaitkan keputusan taksis mendapatkan tambahan ruangan terhadap strategi pertumbuhan keseluruhan perusahaan dengan menolak alternatif yang mengandung banyak risiko pada tahapan perkembangan perusahaan saat ini. Langkah 3. Identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Anggaplah Tidwell Produk menetapkan biaya pembuatan barang dan alat pengukur mencakup hal-hal berikut. Bahan baku langsung 130.000, tenaga kerja langsung 150.000, overhead variabel 65.000, total biaya produksi variabel 345.000. Selain itu, Tidwell harus menyewa gudang untuk mengatasi masalah ruangan jika produksi dan alat pengukur dilakukan secara internal. Gudang yang sesuai telah ditemukan dengan biaya sewa sebesar 135.000 per tahun. Alternatif kedua adalah membeli batang dan alat pengukur secara eksternal, serta memanfaatkan ruangan produksi yang telah dikosongkan. Pemasok luar telah menawarkan untuk pemasok produk dalam jumlah yang mencukupi sebesar 460.000 per tahun. Langkah 4. Hitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Sekarang kita tahu bahwa alternatif 4 yaitu terus memproduksi secara internal dan menyewa ruangan tambahan membutuhkan biaya sebesar 480.000 US dollar. Sementara alternatif 5 yaitu membeli dari luar dan memanfaatkan ruang sendiri membutuhkan biaya sebesar 460.000 US dollar. Alternatif 4, biaya produksi variabel. Alternatif 5, 345.000 US dollar, harga beli 460.000 US dollar, sewa gedung 135.000 US dollar, total 480.000 US dollar. Perbedaan biaya adalah 20.000 US dollar. Untuk keunggulan alternatif 5,
Langkah 5. Nilai-nilai faktor kualitatif. Meskipun biaya dan pendapatan yang berhubungan dengan alternatif adalah penting, namun keduanya belum mampu menjelaskan secara keseluruhan. Faktor-faktor kualitatif dapat secara nyata mempengaruhi keputusan manajer. Faktor-faktor kualitatif merupakan faktor yang sulit dinyatakan dalam angka. Sebagai contoh, dalam keputusan memproduksi atau membeli yang dihadapi Tidwell produk, Leo Tidwell kemungkinan besar akan lebih memperhatikan pertimbangan kualitatif seperti mutu tangkai dan packing yang dibeli secara eksternal, kehandalan sumber pasokan, ekspektasi, stabilitas harga selama beberapa tahun berikutnya, hubungan ketenagakerjaan, citra masyarakat, dan seterusnya. Untuk mengilustrasikan dampak faktor-faktor kualitatif mungkin terjadi dalam keputusan memproduksi atau membeli. Pertimbangkan dua faktor yang pertama tersebut, yaitu mutu dan keandalan pasokan. Apabila mutu batang dan alat ukur yang dibeli secara eksternal lebih rendah dari diproduksi secara internal, maka keunggulan kuantitatif dari membeli mungkin lebih bersifat semu. Penggunaan bahan bermutu lebih rendah barangkali menurunkan mutu potensiometer, sehingga merusak penjualan. Karena itu, Tidwell Product memilih untuk memproduksi komponen secara internal. Demikian juga, apabila sumber pasokan tidak diandalkan, maka jadwal produksi dapat terputus dan pesanan pelanggan terlambat tiba di tempat. Faktor-faktor seperti ini dapat meningkatkan biaya tenaga kerja dan overhead, serta mengganggu penjualan. Sekali lagi, bergantung pada pertukarannya. Tidwell Product mungkin memutuskan bahwa lebih baik memproduksi komponen secara internal daripada membeli, meskipun analisis biaya yang relevan menunjukkan keunggulan pada pembelian. Bagaimana faktor-faktor kualitatif harus ditangani dalam proses pengambilan keputusan? Pertama, faktor-faktor tersebut harus diidentifikasi. Kedua, pengambilan keputusan harus berusaha menguantifikasinya. Seringkali faktor-faktor kualitatif benar-benar lebih sulit dikuantifikasi. Sebagai jumlah hari keterlambatan dan pasokan dikalikan dengan biaya tenaga kerja ketika mesin berhenti di pabrik Tidwell. Akhirnya, faktor-faktor kualitatif yang sesungguhnya, seperti dampak keterlambatan pesanan terhadap hubungan pelanggan, harus dipertimbangkan pada tahap akhir model pengambilan keputusan alternatif dengan manfaat keseluruhan terbesar. Langkah 6. Buat keputusan. Keputusan dapat dibuat setelah semua biaya dan manfaat relevan untuk setiap alternatif selesai dinilai, dan faktor-faktor kualitatif dipertimbangkan. Berdasarkan selisih biaya dari kedua alternatif yang relatif kecil dan beban Tidwell Product, dan menjamin kualitas serta pembekerjaan secara penuh, maka diputuskan untuk membuat batang dan alat pengukur secara internal serta menyewa gedung. Biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda untuk masing-masing alternatifnya. Untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya harus merupakan biaya yang timbul di masa depan, namun juga harus berbeda untuk masing-masing alternatif. Jika biaya masa depan itu terdapat dalam beberapa alternatif, maka biaya tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap keputusan. Biaya semacam ini disebut biaya tidak relevan. Etika dalam pengambilan keputusan taktis. Dalam pengambilan keputusan taktis, masalah etika selalu berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan pengorbanan sasaran jangka panjang untuk hasil jangka pendek. Biaya relevan berguna dalam pengambilan keputusan taktis sampai keputusan yang memiliki gambaran langsung atau sasaran terbatas dalam pikiran. Namun, pengambilan keputusan harus selalu mempertahankan kerangka kerja etis. Pencapaian sasaran adalah penting, tetapi bagaimana cara mencapainya adalah hal yang lebih penting. Manajer memiliki pandangan sebaliknya. Sebagian alasannya adalah tekanan berat untuk menghasilkan kinerja yang memuaskan yang banyak dirasakan oleh para manajer. Seringkali individu yang bukan merupakan pelaksana terbaik mengalami PHK atau demosi. Dalam kondisi demikian, sering timbul godaan untuk melakukan tindakan langsung yang meragukan, tanpa mempertimbangkan dampaknya di masa depan.
Namun beberapa masalah etika dapat dihindari hanya dengan menggunakan akal sehat dan tidak memfokuskan semata-mata pada beban jangka pendek atau beban jangka panjang. Misalnya, PHK karyawan serta pengurangan kualitas bahan dan desain untuk menaikkan laba jangka pendek. Pada dasarnya, dilema etika ini dapat diatasi dengan menggunakan rasio dan tidak memfokuskan semata-mata pada sasaran jangka pendek atau beban jangka panjang. Tanggung jawab moral terhadap berbagai stakeholders atau karyawan, pelanggan, pemerintah, masyarakat, hendaknya menjadi pertimbangan utama. Relevansi pelaku biaya dan model penggunaan sumber daya. Biasanya, biaya variabel dianggap sebagai biaya yang relevan, sedangkan biaya tetap dianggap tidak relevan. Namun kunci utama dalam memahami biaya relevan atau tidak relevan ini adalah bahwa perubahan terhadap permintaan dan penawaran atas sumber daya aktivitas harus dipertimbangkan dalam penilaian relevansi. Jika perubahan dalam penawaran dan permintaan sumber daya terhadap beberapa alternatif menyebabkan perubahan dalam pengeluaran sumber daya, maka perubahan dalam pengeluaran sumber daya merupakan biaya relevan yang harus digunakan dalam menilai keunggulan relatif dari dua alternatif. Model penggunaan sumber daya aktivitas memiliki 3 kategori sumber daya, yaitu yang pertama, sumber daya yang diperoleh karena digunakan dan diperlukan. Kedua, sumber daya yang diperoleh di muka, atau periode tunggal atau jangka pendek. Dan ketiga, sumber daya yang diperoleh di muka, atau kapasitas pelayanan multi periode. Aktivitas dan penilaian relevansi. 1. Kategori sumber daya. 2. Keterkaitan permintaan dan penawaran. 3. Relevansi. Kategori sumber daya yang pertama diperoleh ketika dibutuhkan. Keterkaitan permintaan dan penawaran sama dengan permintaan. Ada 2, yaitu permintaan berubah dan permintaan tetap. 3. Relevansi. 1. Relevan dan 3. Tidak relevan. Kategori sumber daya yang kedua diperoleh di muka atau jangka pendek. Keterkaitan permintaan dan penawaran. Penawaran dikurang permintaan, kapasitas tak terpakai. 1. Kenaikan permintaan kurang dari kapasitas tak terpakai. 2. Kenaikan permintaan lebih dari kapasitas tak terpakai. 3. Kenaikan permintaan atau permanen. Bagi menjadi 2, yaitu kapasitas aktivitas berkurang. 2. Kapasitas aktivitas tak berubah. Relevan yang kedua yaitu tidak relevan dan relevan. Terbagi menjadi 2, yaitu relevan dan tidak relevan. Kategori sumber daya yang ketiga yaitu diperoleh di muka atau kapasitas atau multi periode atau jangka panjang. Keterkaitan permintaan penawaran yang ketiga yaitu penawaran dikurang permintaan sama dengan kapasitas tak terpakai. 2. Kenaikan permintaan kurang dari kapasitas tak terpakai. 2. Penurunan permintaan. Relevansi yang ketiga yaitu tidak relevan dan tidak relevan. Selanjutnya sumber daya fleksibel. Sumber daya fleksibel adalah sumber daya yang dapat dengan mudah diperoleh pada saat dengan menggunakan jumlah yang diinginkan. Misalnya listrik, sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan sama dengan jumlah sumber daya yang ditawarkan. Jika permintaan sumber daya berubah untuk setiap alternatif, biayanya relevan. Selanjutnya, biaya terikat. Biaya terikat adalah sumber daya yang diperoleh sebelum digunakan, misalnya gaji pegawai. Biaya dari sumber daya terkait ini biasa relevan atau tidak relevan. Sumber daya terikat jangka pendek. Jika terdapat perubahan permintaan di antara aktivitas yang mengakibatkan perubahan penawaran sumber daya dan biaya aktivitas, maka biaya tersebut menjadi relevan untuk pengambilan keputusan taktis. Selanjutnya, penerapan konsep pembuatan keputusan taktis dalam berbagai bisnis. 1. Konsep
Keputusan taktis dapat digunakan dalam berbagai skenario pembuatan keputusan seperti ini. Keputusan membuat pembuatan atau membeli produk. Manajer sering diharapkan pada keputusan untuk membuat sendiri atau membeli komponen yang akan digunakan dalam proses produksi. Dengan mengidentifikasi dan menghitung biaya relevan yang berhubungan dengan keputusan pembuatan sendiri atau membeli komponen tersebut, maka manajer mengambil keputusan yang menghasilkan biaya terendah dan memberikan manfaat terbesar. Biaya yang relevan dalam keputusan membuat sendiri antara lain adalah biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead fleksibel, serta biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan untuk membuat sendiri komponen produk tersebut ataupun biaya pembelian komponen, biaya tenaga kerja pembelian, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk membeli komponen dari luar perusahaan adalah biaya yang relevan untuk keputusan membeli. Keputusan meneruskan atau menghentikan produksi. Seringkali manajer harus memutuskan apakah sebuah segmen seperti ini produk harus bertahan atau dihapus. Laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya fleksibel memberikan informasi yang berharga dari keputusan meneruskan atau menghentikan ini. Perhitungan biaya relevan akan membantu menggambarkan bagaimana informasi tersebut harus digunakan. Seorang manajer hendaknya berusaha mengumpulkan seluruh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan terbaik dan mengidentifikasi setiap solusi yang layak. Manajer mungkin tidak mampu untuk melakukan hingga sebaiknya manajer meminta input-input dari orang lain yang memahami masalah tersebut. Boleh jadi muncul alternatif pertambahan dari input tersebut. Contoh solusi yang mungkin muncul dalam jenis keputusan ini. 1. Mempertahankan ini produk, menghentikannya atau menghentikan lini produk dan menggantikan dengan produk lain. Keputusan terhadap suatu pesanan kasus, special order decision. Perusahaan sering mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan pesanan kasus dari calon pelanggan dalam pasar yang dilayani tidak seperti biasanya. Oleh karena itu, manajer harus memutuskan apakah akan menerima atau menolak pesanan kasus tersebut. Pesanan seperti ini akan menguntungkan perusahaan, terutama ketika perusahaan sedang beroperasi di bawah kapasitas produk maksimumnya. Meskipun penawaran untuk pesanan tersebut mungkin berada di bawah harga jual normal produk, atau bahkan di bawah total biaya per unit. Menerima pesanan tersebut mungkin akan menguntungkan. Pemanfaatan kapasitas menganggur, mengoptimalkan biaya tetap, serta hilangnya biaya-biaya yang tidak relevan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap pesanan kasus. Keputusan menjual atau memproses produk lebih lanjut. Sell or process further. Produk gabungan memiliki proses yang umum dan biaya produk sampai pada titik pemisahan. Pada titik tersebut, produk-produk tersebut dapat dibedakan. Seringkali, produk gabungan dijual pada titik pemisahan. Namun, terkadang lebih menguntungkan memproses lebih lanjut suatu produk gabungan sebelum menjualnya. Keputusan penting harus dibuat manajer mengenai apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut produk gabungan setelah titik pemisahan. Dalam membuat keputusan, biaya yang dikeluarkan sebelum titik pemisahan tidak relevan. Biaya yang relevan adalah pendapatan yang akan diterima dan biaya yang harus dikeluarkan jika produk proses lebih lanjut. Keputusan bauran produk MIC.
Suatu perusahaan yang memproduksi dan menjual beberapa macam produk harus membuat keputusan tentang proporsi produksi masing-masing produk dalam total produksinya. Hal ini disebut dengan produk mix. Setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang memiliki konsekuensi terhadap laba yang dihasilkan. Manajer harus memilih alternatif yang memaksimalkan margin kontribusi total. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, disebut dengan kontras. Manajer harus memilih bauran produk yang optimal. Pemilihan bauran yang optimal akan sangat dipengaruhi oleh hubungan antara keterbatasan sumber daya terhadap produk individual. Hubungan ini mempengaruhi kuantitas tiap-tiap produk yang akan diproduksi dan selanjutnya mempengaruhi margin kontribusi yang dapat dihasilkan. Penetapan harga produk. Penetapan harga berdasarkan biaya, cost-based pricing. Untuk memperoleh laba, pendapatan harus mampu menutupi biaya. Oleh karena itu, seringkali perusahaan akan menetapkan harga, memulainya dengan biaya, yaitu dengan menghitung biaya produk dan menambahkan laba yang diinginkan. Pendekatan ini disebut straightforward. Biasanya ada suatu biaya dasar dan markup. Markup adalah presentasi terhadap biaya dasar, meliputi laba yang diinginkan dan biaya-biaya lain yang tidak termasuk ke dalam biaya dasar. Penetapan harga dengan markup ini sering digunakan dalam bisnis eceran atau retail. Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah kemudahan markup standar ini untuk diterapkan. Hitungan biaya target atau target costing. Target costing merupakan suatu metode untuk menentukan biaya produk atau jasa berdasarkan harga yang mampu untuk pelanggan bayarkan. Hal ini disebut price-driven costing. Berkebalikan dari cost-based pricing, pendekatan ini bersifat backward, yaitu dimulai dari harga untuk menentukan biaya. Divisi pemasaran menentukan karakteristik produk dan harga yang pantas untuk dibayar pelanggan. Kemudian menjadi tugas dari lini produksi untuk mendesain dan mengembangkan produk dengan struktur biaya dan laba sesuai dengan harga yang ditetapkan. Target costing dapat digunakan secara efektif dalam tahap desain dan pengembangan siklus hidup produk. Perusahaan Jepang menjadi pelopor dalam penggunaan target costing dan mampu menghasilkan produk dengan harga rendah serta berhasil memenangkan pasar. Aspek hukum dalam penetapan harga. Prinsip dari peraturan hukum dalam menetapkan harga adalah mendorong persiapan yang sehat dan mencegah terjadinya kolusi untuk menetapkan harga dan menyingkirkan pesaing dari bisnis. Penetapan harga predator atau predatory pricing, praktik pengaturan harga yang lebih rendah dari biaya dengan tujuan merugikan pesaing dan mengeliminasi persaingan disebut harga predator. Namun demikian, tidak semua penetapan harga di bawah biaya merupakan biaya predator, karena perusahaan dapat mengenakan harga khusus di bawah biaya untuk suatu barang. Misalnya, harga khusus untuk produk laris atau diskon, khusus mingguan atau bulan. Harga predator dalam pasar internasional disebut dumping, yaitu ketika suatu perusahaan menjual produknya di negara lain dengan harga di bawah biaya. Diskriminasi harga, yaitu pengenaan harga yang berbeda kepada beberapa pelanggan atas produk-produk yang dasarnya sama. Keadilan dalam penetapan harga atau standar masyarakat mengenal keadilan sangat penting dalam penetapan harga. Eksploitasi harga atau price gouging terjadi jika perusahaan dengan kekuatan pasar menghargai produknya sangat tinggi. Dalam keadaan ini biaya menjadi pertimbangan. Jika harga yang dikenakan hanya untuk menutupi biaya, maka eksploitasi harga tidak terjadi, munculnya biaya-biaya yang mungkin tidak disadari pelanggan.
Perlu diingat bahwa etika dibangun di atas rasa keadilan. Perilaku yang tidak etis dalam penetapan harga berkaitan dengan usaha mendapatkan keuntungan secara tidak adil dari pelanggan. Misalnya, menaikkan harga barang dalam kondisi bencana untuk mengambil keuntungan. Kesimpulan, keputusan taktis merupakan suatu tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis adalah memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Pengambilan keputusan taktis harus mendukung tujuan keseluruhan ini meskipun tujuan langsungnya berjangka pendek atau menerima satu pesanan khusus untuk meningkatkan laba, atau berskala kecil, memproduksi sendiri daripada membeli komponen. 6 langkah yang mendeskripsikan proses pengembalian keputusan yang direkomendasikan yaitu 1. Kenali dan definisikan masalah. 2. Identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atau masalah tersebut. Eliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak. 3. Identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Klarifikasikanlah biaya dan manfaat sebagai relevan atau tidak relevan, serta eliminasilah biaya dan manfaat yang tidak relevan dari pertimbangan. 4. Hitunglah total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. 5. Nilailah faktor-faktor kualitatif. 6. Pilihlah alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Biaya relevan merupakan biaya masa depan yang berbeda pada masing-masing alternatif. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan. Karena itu, hanya biaya masa depan yang dapat menjadi relevan dengan keputusan. Misal, biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya relevan karena dalam memproduksi suatu barang menggunakan tenaga kerja langsung yang harus dibayar. Dan jika kita tidak memproduksi suatu barang, maka biaya tersebut tidak akan muncul. Thank you. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa berkunjung ke channel YouTube kami yang bernama GAL 4 Akuntansi UNES Padang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.